Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di channel Drone Jelajah Indonesia. Jadi kali ini kita berada di pinggir pantai. Kita mau terbang-terbang santai lagi teman-teman di pagi hari ini. Hari Minggu pagi yang cerah. Kita akan coba eksperimen terbangkan drone ke arah puncak gunung lagi teman-teman. Melihat kondisi Kota Palu dari ketinggian puncak gunung. Oke teman-teman, kita arming dulu. Oke. Home point updated. Cuacanya lumayan cerah teman-teman. Padahal beberapa hari ini Kota Palu diguyur hujan. Bahkan kemarin itu sampai banjir. Kita berputar. Saya berada di pinggir pantai di atas tumpukan batu teman-teman. Sengaja saja berlindung di jembatan-jembatan kecil ini karena pantulan sinar mataharinya silau teman-teman. Layar HP-nya nggak kelihatan. Oke, kita terbangkan ke depan. Kita coba terbangkan ke arah puncak gunung sana. Saya jadi kecanduan puncak gunung teman-teman karena sering nonton Om Andrea Ramadan. Padahal kita pakai drone aerial, sebenarnya bukan peruntukannya kalau untuk puncak-puncak gunung seperti ini. Harusnya pakai drone FPV, tapi karena kita belum punya drone FPV, jadi sementara kita pakai drone ini saja. Oke, kita terbangkan ke depan. Ketinggian 80 meter. Kita tambah ketinggiannya lagi. Jarak sudah 300. Jadi kemarin ada yang berkomentar di video saya, Bang kapan upload video baru? Oh jadi teman-teman, saya itu untuk buat video baru, video untuk konten itu nggak bisa setiap hari teman-teman, dikarenakan kesibukan di pekerjaan. Jadi palingan itu saya bisa buat video seminggu sekali, di hari Minggu atau hari Sabtu. Saya buat 1 atau 2 video, saya upload di hari berbeda. Tapi biasanya sih saya buat cuma 1 karena kita lakukan serba sendiri. Kita upload, kita buat konten sendiri, kemudian edit sendiri. Jadinya agak ribet, agak sulit. Apalagi konten kita ini kan agak sulit dibuat, harus menyiapkan waktu. Banyak yang harus dipersiapkan kalau mau buat video. Jadi palingan seminggu sekali kita uploadnya. Oke, ini jaraknya sudah 900 meter. Ada juga yang kemarin bertanya, Bang, saran drone murah yang kameranya sudah bagus. Kalau dari saya sih teman-teman, kalau teman-teman tertarik untuk menerbangkan drone, sebaiknya teman-teman jangan beli drone yang murah teman-teman. Maksud saya yang murah ini yang banyak dijual di online shop seperti di TikTok. Banyak yang live streaming itu penjual drone yang harganya 300.000, katanya bisa sampai 1,5 km, sudah brushless, sudah pakai GPS segala macam, tahan angin, kameranya bagus, 4K. Jangan percaya teman-teman, itu pembodohan. Itu kalian cuma buang-buang duit kalau beli drone semacam itu. Percaya sama saya, kalian cuma buang-buang duit. Jadi itu semua bohong. Kalau ada drone harga 300.000 bisa jarak 1,5 kilo, kemudian kameranya sudah 4K, tidak mungkin teman-teman. Drone-drone seperti itu palingan kalian cuma habisin waktu, buang-buang waktu. Kalian cuma habisin waktu buat ngecas, buat terbangin cuma 5 meter sudah terbang kemana-mana drone-nya. Apalagi kalau dibilang tahan angin, itu tidak mungkin. Jadi kalau kalian berminat untuk bermain drone, saran saya sih kalau budgetnya masih sedikit, mending uangnya ditabung dulu, beli drone yang sudah punya nama misalnya. Karena banyak drone, tipe-tipe drone yang harganya tidak begitu mahal, tapi kameranya dari segi kamera, kemudian dari jarak dan durasi terbangnya itu sudah bagus, seperti SJRC. Kemudian lumayan banyak drone-drone yang murah yang hasilnya cukup memuaskan. Kalau buat bikin konten itu sudah layak. Saya cukup lama pakai SJRC. Saya pernah pakai SJRC F22, itu drone recommended sih kalau menurut saya. Soalnya durasi terbangnya itu lumayan lama, kemudian jaraknya juga cukup jauh. Keuntungannya juga kalau kalian beli drone yang
sudah punya nama, jadi kalau kalian mau upgrade itu gampang jual kembalinya teman-teman. Kalau misalnya mau dijual itu peminatnya banyak. Sedangkan kalau kalian beli drone yang harganya 300.000, 200.000, kalau kalian mau jual itu nggak ada yang beli, sudah pasti sudah jadi pajangan. Dan pastinya drone seperti itu tidak bakalan awet, dipakai beberapa kali terbang juga sudah rusak. Jadi mendingan, kalau saran saya, mending uangnya ditabung. Kalau sudah budgetnya sudah cukup, bisa beli drone yang agak bagus seperti SJRC F5, kemudian ada F11. Itu harganya lumayan murah sekarang karena keluarannya sudah, tapi untuk stok barunya masih banyak. Meskipun dia produksinya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi itu cukup mumpuni kalau untuk dipakai terbang-terbang jarak jauh. 2 kilo 3 kilo itu masih bisa. Tapi kalau kalian punya budget lebih, bisa pilih drone DJI seperti yang saya gunakan ini. Oke teman-teman, ini jaraknya sudah 3 km. Di depan ada tower Sutet. Kita tambah ketinggian. Oh, ketinggiannya sudah mentok ternyata di 500 meter. Jadi untuk DJI Mini 3 seperti yang saya gunakan itu, batas ketinggiannya cuma 500 meter teman-teman. Entah kenapa juga DJI cuma 500 meter, padahal pesaingnya itu seperti Potensic bisa sampai 800 meter batas ketinggiannya. Di bawah ada tower Sutet. Ini juga informasi buat teman-teman yang baru menerbangkan drone. Kalau kalian terbangkan drone itu harus berhati-hati jika bertemu tower Sutet seperti ini. Jangan pernah terbang mendekat, apalagi terbang di bawahnya, itu sangat berbahaya. Drone kalian bisa kesedot terus crash. Karena banyak saya lihat postingan-postingan di forum penerbang drone itu, drone-nya hilang karena kesedot Sutet. Jadi harus berhati-hati jika bertemu tower Sutet. Ini jarak sudah 3,5 km. Kita pentokkan saja ke depan karena batas ketinggiannya sudah sampai 500 meter. Jadi seperti ini pemandangan Gunung Gawalise, cukup indah teman-teman. Kita turunkan gimbalnya. Oh, muncul peringatan teman-teman. Versinya muncul peringatan angin kencang. Anginnya di sini lumayan kencang. Coba kita berputar sedikit. Kita agak ngeri, kita agak was-was kalau terbang terlalu dekat juga. Oke. Ternyata di sini banyak perumahan. Ada beberapa perumahan di bawah itu. Ini jaraknya sudah 4 km. Jarak 4 km teman-teman. Kita sampai di sini saja jarak 4 km. Soalnya anginnya lumayan kencang. Sudah beberapa kali tadi di RC muncul peringatan angin kencang. Coba kita berputar. Jadi seperti ini pemandangan dari Kota Palu di puncak ketinggian 500 meter di atas Gunung Gawalise. Mantap teman-teman. Kita terbangkan lagi, berputar. Oke teman-teman, kita RTH saja karena sudah 3 kali muncul peringatan angin kencang. Kita RTH saja teman-teman. Oke, dia sudah RTH. Drone-nya RTH. Jadi salah satu kelebihan kalau kalian beli drone yang sudah ber-GPS, tapi drone yang bermerek ya teman-teman, seperti SJRC, Potensic atau DJI, itu ada fitur namanya RTH teman-teman. Jadi kalau kalian terbangkan jauh sampai 2-3 km kemudian dia lost sinyal, drone-nya akan balik sendiri ke titik take off pertama kali. Jadi kalian tidak perlu khawatir drone-nya hilang atau terbawa angin kan.
Jadi kalau di RTH dia akan balik secara otomatis ke tempat titik take off pertama kali. Meskipun drone-nya kita putar seperti ini, kita melihat pemandangan, dia akan terbang secara otomatis ke tempat take off-nya pertama kali, teman-teman. Jadi seperti inilah pemandangan Kota Palu. Kota Palu ini agak unik, teman-teman. Jadi dia modelnya itu berbentuk seperti huruf U, kemudian di sekelilingnya itu dikelilingi pegunungan tinggi, teman-teman. Oke, dia di jarak 300 meter, ketinggian 400, maksud saya jarak 3 km, ketinggiannya 400, kecepatannya di 10,4 meter per second. Itu kalau dikonversi ke kilometer per jam itu sekitar 36 km per jam, 36-35 km per jam. Jadi untuk kelas drone aerial itu termasuk kencang, teman-teman. Tapi jangan dibandingkan dengan drone FPV karena memang beda kelas. Tapi kalau untuk kelas drone aerial DJI Mini 3 ini lumayan kencang. Ini pakai mode normal. Kalau di mode sport itu bisa sampai 54-55 km per jam. Semoga suatu hari kita bisa punya drone FPV supaya lebih real muncak gunungnya. Terlihat di sana, teman-teman, ada yang berbentuk lingkaran warna hijau, itu bekas Perumnas Balaroa, tempat likuifaksi 6 tahun yang lalu. Jadi seperti ini pemandangannya cerah, kelihatan sejuk, teman-teman. Padahal aslinya Kota Palu panas. Jarak 2 km. Sebenarnya tadi masih bisa, kalau kita mau terbangkan ke depan lagi itu masih bisa. Cuma tadi saya agak was-was karena beberapa kali muncul peringatan angin kencang. Jadi drone DJI itu ketika dia mendapat angin kencang, di layarnya itu akan muncul peringatan angin kencang. Kemudian kita disarankan untuk kembali. Drone-nya masih kembali, ketinggiannya 300 meter. Kita turunkan lagi ketinggiannya, jarak di 1,5 km. Di sini agak berisik, teman-teman, banyak suara kendaraan, soalnya di depan itu ada jalan raya, jalan poros, jadi suaranya lumayan kedengaran. Kita lihat di bawah, ini ada jalan Diponegoro, di samping mall ada kampus. Jadi kalau seperti ini, ketika dia RTH sendiri itu tidak perlu pokoknya meskipun remote-nya kalian letakkan, drone-nya tetap akan kembali secara otomatis. Dia tidak akan terbang kemana-mana, meskipun mendapat angin kencang atau apa, tetap dia akan terbang ke titik take off-nya pertama kali. Sambil kita turunkan ketinggiannya. Hari ini cuacanya lumayan cerah. Ketinggian 80 meter, jarak 700, sudah dekat, teman-teman. Tapi kalau dilihat secara pandangan langsung itu drone-nya belum terlihat. Jadi drone DJI itu cukup kecil, kemudian ringan, tapi dia spesifikasinya lumayan bagus. Dia bisa tahan angin sampai level 5.
kemudian durasi terbangnya juga lama, apalagi kalau pakai baterai seri plus itu bisa sampai 45 menit. Kalau klaim dari DJI itu bisa sampai 51 menit, tapi itu tidak saya belum pernah menerbangkan sampai 51 menit, cuma mentok-mentok itu di 45 menit. Tapi untuk kelas drone aerial 45 menit itu sudah termasuk lama teman-teman, karena kalau drone-drone sekelasnya di tentang harga yang sama itu maksimal di 30 menit, kemudian jarang yang sampai 40 menit. Tapi ini pakai baterai plus, kalau pakai baterai standar cuma bisanya 25 menit 28 menit maksimal. Oke teman-teman, drone-nya sudah ada di atas, kita turunkan. Hari ini kondisi airnya agak pucat karena beberapa hari lalu sering hujan. Oke teman-teman, jadi seperti ini saja terbang-terbang santai kita di pagi hari ini. Terima kasih telah menonton, semoga kalian terhibur dengan video saya. Tetap dukung channel Drone Jelajah Indonesia dengan mengklik like serta mensubscribe channel ini. Berikan komentar positif kalian. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.